Dan hidayah yang keempat, dan itu yang tertinggi dan yang terutama, dan itu hidayah tapi bukan di dunia, nanti di akhirat. Tiga yang pertama semua, 1, 2, 3 semuanya di dunia, tapi hidayah yang keempat itu di akhirat. Dan itu hidayah bisa dibeli dan dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, masuk sama ahli surga dan bebas dari api neraka. Karena nanti yang masuk surga dengan rahmat Allah, hidayah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, silahkan masuk surga. Dan ketika mereka masuk surga, mereka mengatakan alhamdulillah alladhi hadana lihada. Mereka mengucapkan alhamdulillah karena Allah sudah berikan hidayah kepada kita, kita bisa menjadi ahli surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan sebenarnya saya tidak akan dapat hidayah kecuali dengan izin Allah. Itu hidayah yang keempat yang nanti di akhirat. Siapa yang dapat hidayah yang keempat? Orang yang mengerjakan hidayah yang ketiga, yang mengerjakan hidayah yang kedua. Tidak mungkin orang yang dapat ilmu tapi tidak diikuti dengan amalan, tidak ikuti dengan usaha, belum dapat hidayah taufik, nanti datang di hari kiamat masuk surga. Tidak mungkin. Harus ilmu tersebut dan ibadah itu sesuai ajaran Nabi Muhammad, sesuai perintah Allah subhanahu wa ta'ala, baru Allah subhanahu wa ta'ala kasih hidayah taufik, sudah jadi orang Islam, sudah jadi orang salat, sudah jadi orang yang jaga ibadah, khususnya ibadat wajib. Khususnya ibadat wajib. Dan lebih khusus salat fardu. Kalau ada salat fardu itu sudah cukup sebagai harapan bisa jadi ahli surga. Cukup salat fardu. Sedosa apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, jangan tinggalkan salat fardu. Satu salat fardu lebih baik dari 1000 hari puasa. Satu salat fardu lebih baik dari 1000 rakaat qiyamul lail. Satu salat fardu lebih baik dari jutaan infak. Satu salat fardu lebih mulia dari 1000 kali khatam Al-Quran. Satu salat fardu. Karena yang pertama ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala salat. Kalau salatnya beres, amal ibadah kita semua beres. Kalau salatnya sia-sia, nanti amal ibadah kita semuanya sia-sia. Jadi itulah tingkatan empat, tingkatan hidayah. Dan hidayah ini menjadi lebih sempurna kalau diikuti dengan takwa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan banyak ayat di dalam Al-Quran tentang takwa. Takut kepada Allah. Disingkatkan sama satu ulama, takwa adalah, arti dari takwa, ikuti perintah Allah, dijauhi apa yang dilarang oleh Allah, punya harapan dapat ridha Allah dan takut dari siksa Allah. Itu arti takwa. Arti takwa 4. Takut kepada Allah dan dari azab Allah, dan ada harapan dapat ridha Allah, dan diikuti dengan amalan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhikan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 4 hal ini itu arti dari takwa. Cara singkat, takwa adalah takut pada Allah. Cara singkat, ini yang paling jelas. Tapi kalau kita mau secara penuh, itu 4 hal. Sebenarnya 4 hal. Takut, harap ridha, ikuti perintah, dan menjauhi apa yang dilarang. Dan takwa ini juga ada 3 tingkatan. Takwa memiliki 3 tingkatan. Semua ini hidayah dan takwa. Kalau datang musim kebaikan, musim taat, bulan Ramadan, 10 Dzulhijjah, yang kita hadiri hari-hari Jumat, hari-hari biasa,
semua amal ibadat kita, maupun amal ibadah itu dunia atau akhirat, amal-amal dunia, bekerja, keluar, jalan-jalan, kalau diikuti dengan takwa, itu akan dapat pahala juga. Orang yang salat dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, salatnya lebih khusyuk dari orang yang salat tanpa takwa, hanya saja jaga salat, jaga rukun, Allah udah, salatnya sah, tapi pahalanya kurang. Orang yang salat dengan khusyuk dan takwa, takut kepada Allah, pahalanya lebih tinggi, lebih sempurna, ibadahnya lebih sempurna. Jadi takwa di firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 32. Ayat 32 surat Fatir. Itu ayat yang menjelaskan tingkatan takwa. Yang pertama, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. Yang pertama yang menzalim diri sendiri, menzalimi diri sendiri, itu tingkatan yang dibawa. Walaupun zalim pada diri sendiri, tetap orang takwa. Siapa itu yang menzalim diri sendiri? Orang yang jaga wajib, tapi masih melanjutkan dosa dan maksiat, tidak bisa berhenti. Jadi ada wajib, jaga salat, jaga ibadah wajib, tapi dosa dan maksiat masih banyak. Ini yang menzalim diri sendiri. Wa minhum muqtasid, tingkatan yang kedua. Yang pertama ada satu sifat, jaga wajib saja. Yang kedua ada dua sifat, jaga wajib dan berusaha meninggal dosa dan maksiat. Kita bilang berusaha menjauhi dosa dan maksiat, bukan menjauhi secara langsung. Kenapa? Karena semua manusia pasti akan berdosa. Jadi kita bilang berusaha menjauhi dosa dan maksiat. Jadi ada dua sifat. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dan yang ketiga, orang yang punya tiga sifat. Yang pertama jaga wajib, berusaha menjauhkan dosa dan maksiat, dan ditambah dengan amal salih, banyak amal salih. Yang di luar masalah wajib, ibadat sunnah-sunnah, duduk majlis ilmu, baca Al-Quran, salat sunnah qabliyah, ba'diyah, qiyamul lail, akhlak, sadaqah, apa saja, macam-macam. Dan yang ketiga ini yang tertinggi, sabiqun bil khairat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan biiznillah. Kita bisa menjadi orang yang takwa yang paling tinggi bukan karena kita semangat, tapi dengan izin Allah. Sama dengan hidayah takwa, hidayah taufik yang ketiga. Hidayah taufik dengan izin Allah kita dapat. Kita berusaha, dan Allah Subhanahu wa taala kalau lihat kita orang yang jujur dan benar-benar mau dapat jalur kebaikan, Allah kasih hidayah taufik dan kasih terasa amal salih itu mudah. Terasa amal salih itu mudah. Apa artinya? Bisa lihat ada orang tua yang bangun salat subuh, sudah tua dan ikut salat subuh berjamaah. Dan ada anak muda yang Masya Allah semangat, mungkin ikut gym, Masya Allah olahraga, kuat, tapi salat subuh gak bisa mentarikan atau menggeserkan selimutnya. Gak bisa, terasa berat, gak bangun salat subuh. Bukan masalah kuat atau tidak, bukan masalah fisik, tidak. Dan masalah benar-benar mau dapat hidayah dan benar-benar berusaha baru dapat. Dikasih hidayah taufik dan juga dikasih sifat orang yang takwa dengan sempurna. Sabiqun bil khairati biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala.